Kebersamaannya ya, jadi kita melanjutkan ya kemarin untuk berbagi praktek baik dari mapel wajib. Nanti Pak Gader ya siap, Pak Gader, Bu Warna, Bu Ria, dan baru ada kegiatan itu yang pelatihan digital ya, nanti bisa sharing yang lain karena kemarin ada masukan untuk yang diferensiasi ya, yang assessment KKTP belum begitu jelas, ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Ya, mungkin sebelum memulai ya, ini sekedar untuk energizer kita ya, energizer supaya kita ya fokus ya, kita juga tidak jenuh ya, tidak mungkin suntuk ya. Nah, ini Pak Hendrik, how are you feeling today? Apa kira-kira kita di nomor berapa Bapak Ibu? Suasana hati kita di hari ini? Nomor 1. 9. Ya, 9. Ya. Ya. 6. Iya. Excited. Oke. Mudah-mudahan ini ya. Ada yang nomor 2, Bapak Ibu? Ya sedih mungkin karena ya karena tua ya. Tiga, angry, marah, ada yang marah mungkin. Ya. Kemudian nomor 4 khawatir ya. Nomor 5, apa ini akhirnya belum ini? Malu ya? Oh ya, malu. Ya, excited itu ya. Semangat ya. Ya, 7 surprise. 8 itu apa, Pak? Medek. Medek. Ya, 9. Dicek mata satu. Oke, mudah-mudahan ya kita ya berada dalam ya pilihan yang ini ya, yang menyemangati paling enggak ya. Kita udah sedih, marah, ya tentunya sudah tidak sesuai dengan tujuan komunitas. Ya kalau kita lihat komunitas mancing, itu kan isinya pasti orang senang mancing semua kan. Ya, meskipun nggak dapat ya, kemarin itu saya mancing habis 1 juta lebih, dapatnya hanya 3 kilo. Tapi kan seneng ya begitu. Karena para Ya, komunitas sepeda ya pasti kan harus senang. Maka pertama kita harus senang dulu ya Bapak Ibu ya, tidak usah dibuat terbebani untuk ini ya. Maka nanti sharing dari teman-teman ya harapannya kita bisa menjadi pengamat ya, observer, dan juga nanti memberikan umpan balik. Hal ini sangat ya diharapkan untuk menjadi budaya untuk Bapak Ibu guru, agar juga memberikan umpan balik ke anak-anak. Demikian juga anak-anak supaya tidak pelit memberikan umpan balik kepada teman-temannya. Ini kan bentuk penguatan. Tapi sekarang ini kan sepertinya belum budaya ya. Kadang-kadang kita mungkin itu biasa aja. Tapi kan ya penyemangat itu, saya kira penguatan itu kan juga perlu untuk itu. Ya, itu. Nah mungkin untuk energizer berikutnya ya supaya kita mungkin enggak ini saya beri pengantar ya, nanti kalau ini tebak wajah ya. Ini nanti nggak ada tambahan ini informasi yang saya berikan, coba disimak dari alumni 90-an yang Bapak Ibu sekarang sudah kenal, jadi sudah pasti kenal. Coba sebutkan nomor berapa dan siapa. Yang Informasinya pokoknya ini tidak ada tambahan. Dari alumni tahun 90-an yang sudah Bapak Ibu kenal, sebutkan nomor berapa dan siapa. Sandiaga Uno nomor 1.
Sandiaga Uno nomor 1. Terus Dr. Martin nomor berapa? Nomor 6. Pak Andri nomor 6. Nomor 2 kayak Pak Mul. Nomor 4 Pak Mul. Nomor 4 Mul. Terus Nomor 5 Pak Kiki itu. Nomor 3. ya. Oke, ada lagi? Ya, ada. Paling nggak sudah fokus semua ya. Ini tugas saya hanya untuk mengajak fokus yang ringan-ringan dulu. Yang benar, ya, itu nomor 2 Mulyono, alumni 92. Alumni 92 dari UNS ya. Saya menyampaikan hanya alumni 92. Tak kira Pak Mul itu nomor 4. Nomor 4 terlalu Ya, kecil buat kami. Kalah kita ya. Ini tadi Bapak Ibu yang menebak ya. Sekarang saya gantian yang menebak ya. Nah ini tebak aja tadi ya. Ini saya masih langsing, ikut sekarang langsung. Dulu saya makan sebanyak-banyaknya, memang berat saya hanya 49. Nyari celana itu yang jin itu yang paling kecil masih kedudukan. Nah ini berikutnya saya nebak. Lama nggak buat tebak angka. Nah ini tolong, ini Bu Deta pernah mengikuti saya waktu zaman anak SMP kelas 12. Bu Deta, tolong di Bu Deta tulis angka yang berada di sini dan dipikirkan, kemudian tunjukkan ke Bapak Ibu semua. Sekarang kerja kolaborasi. Kalau tadi kan individu ya, kolaborasi. Nanti pas saya menanyakan, ya misalnya ada atau tidak ya, tapi jangan sampai saya tahu ya Bu ya. Saya pengen ubah ya, jadi saya itu kan terang dukun. Ya, mau menguji setelah sekian puluh tahun itu apakah masih ini. Pesulap merah. Dukun Moli. Dukun Moli nih. Ganti-ganti pakai. Sudah Bu, dicari ada semua teman, biar nanti kolaborasi misalnya ada yang kayak itu, gitu. Iya. Tidak tahu semua ya. Pak Wisnu belum diberitahu itu. Enggak usah Pak, terlalu jauh. Oh ya udah, nanti Kemarin salah lihat sini. Ya, udah Ya, Pak. saya udah lihat ya. Oke, ini tebak angka ya. Ya, angka yang ada di sini sudah tulisan belum ya tadi? Ya. Oke, angkanya ada di sini? Ada. Ya, ya. Terus, benar ada ya? Ya. Oke, berikutnya ada di sini? Ada. Ya. Terus, ada di sini? Ada. Benar ya ada. Ya. Dukunnya pura-pura. Oke. Dukunnya nggak salah. Terus, ada di sini? Enggak. Nggak ada. Benar nggak ada ya? Nah ini sebetulnya baru Belajar. mata kaji nih. Ada di sini? Tidak ada. Ya. Oke, saya ini berarti ini angkanya tadi yang dipikirkan Bu Dinta 50 ya. Oke, nanti kalau yang mau dulu bisa. Bawa kopi kamu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi untuk berikutnya sebelum ke Pak Ganjar ini terakhir ya. Pesan ya. Dalam komunitas belajar, ya kita itu harus berpikir positif karena kemarin tuh Aja jangan jual Bu itu. oh itu saya enggak itu manusia itu habib siapa atau kiai siapa jadi jadilah manusia yang selalu berpikir positif terhadap seseorang. Maka terhadap teman-teman kita nanti siapapun yang maju kita harus berpikir positif, pasti akan berbagi praktek baik ya. Jadi dalam komunitas belajar itu teman-teman kita itu pasti menjadi narasumber untuk kita. Maka apa nanti yang disampaikan supaya kita amati dan ini kita berikan umpan balik. Link umpan baliknya yang kemarin ya Bapak Ibu ya, langsung ini supaya yang nanti untuk kita saling menguatkan. Bukan berarti kita ya istilahnya melanjangi atau ini ya, kita budayakan seperti itu. Kita memang
masih belum budaya. Tapi kalau nanti udah mau budaya ya kita malah artinya memperkuat kita kan. Oh ya kekurangan kita di sini ya karena sekarang ini hebat satu orang itu ya nggak berdampak, maka supaya ya hebat secara bersama-sama supaya apa ya sekarang itu yang dibutuhkan kecerdasan kolektif ya nggak hanya sendiri-sendiri. Itu maka perlu ya penguatan untuk satu guru dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ganjar atau belakang dulu. Ya, Pak Ganjar dulu ya. Kayaknya udah kemutu-mutu itu habis baterainya nggak mau baca. Tahu kan? Ya, silakan Pak Ganjar. Di sini. Ya. Itu batu ya. Di sini Pak. Harus itu aja nggak apa-apa. Sini aja. Akan yang mana nanti Pak? Ini Berarti sesuai Pak Mun ya materi dulu. Ini aja disampaikan aja untuk diferensiasi sini di mana. Oh ya. Sama assessment. Bagus Pak Ganjar. Oh belum. Baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Ya Bapak Ibu yang terhormat, saya mencoba untuk berbagi untuk mata pelajaran PJOK. Ini materinya yaitu kebugaran jasmani. Ini pengertiannya kebugaran jasmani adalah kemampuan melakukan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai kesehatan dan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Ini saya cepat. Nah ini tingkat kebugaran jasmani ini yang mempengaruhinya seperti ini. Kemudian kebugaran jasmani itu dibagi dua, yaitu kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Kemudian bagaimana kalau kita Di slideshow loh Mas. Di slideshow. Nah. Ini. Ya, tinggal klik. Oke. Ya, kebugaran jasmani tadi sudah. Nah. Oke, ini tinggal kebugaran jasmani sudah tadi. Kemudian kebugaran jasmani itu konsep kebugaran jasmaninya itu terkait dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Yang terkait dengan kesehatan itu ada kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Kemudian yang terkait dengan keterampilan itu ada kelincahan, kecepatan, koordinasi, keseimbangan, dan daya tahan. Ini saya mengikuti Pak Mul untuk yang pertama materi, kemudian yang nanti kedua modul, yang ketiga diferensiasi ya, nanti yang keempat baru asesmen penilaian. Kemudian bagaimana kalau mau berlatih kebugaran jasmani, paling tidak kita tahu yang namanya intensitas, kemudian set, seri, repetisi, dan sebagainya. Kemudian intensitasnya itu ada intensitas ringan, sedang, dan berat, yaitu persenannya seperti Bapak Ibu baca. Kemudian ukurannya yang pertama kita harus tahu denyut nadi kita. Denyut nadi normal manusia itu 1 menitnya antara 60 sampai 90. Antara 60 sampai 90. Kalau kita denyut nadi normal di atas 90 tidak diperbolehkan untuk latihan. Itu berarti denyut nadinya tinggi atau tekanan darahnya tinggi. Kemudian kita mengenal dalam kebugaran jasmani tipe tubuh yaitu ektomorf, mesomorf, dan endomorf. Ektomorf itu tipe tubuh yang kurus kecil ya, dadanya kecil, ukurannya biasanya tinggi kurus. Nah itu bagaimana nanti latihan kebugaran jasmaninya supaya dia bisa membesarkan massa ototnya. Massa otot. Kemudian yang mesomorf itu yang ideal antara tinggi badan dan berat badan. Bagaimana cara mengukur tinggi dan berat badan itu menurut Boska, kalau Ibu tahu ya, tinggi badan cm dikurangi 100, kemudian dikurangi tinggi badan kurangi 100 kali 10%. Misalnya kalau Ibu tingginya 170, berarti nanti 170 kurangi 170 ya, jadi 70 kali 10%-nya 7, berarti 70 dikurangi 7 sama dengan 63 berarti idealnya ya. Kalau tingginya 170 tapi beratnya 80 berarti
kurang ideal kegemukan. Ini contohnya kalau putri kalikan 15%. Ini bagaimana apa aja latihan kekuatan itu bisa sit up, push up, push up, dan pull up. Tetapi kalau ini dilakukan minimal 30 menit, selain melatih kekuatan juga melatih daya tahan. Oke, daya tahan sendiri itu bisa berlari, jogging, naik gunung, berenang, dan sebagainya. Ya. Kemudian latihan kecepatan ini yang sudah terkait dengan keterampilan. Ya, ini materinya Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke modulnya. Modul kebugaran jasmani. Asisten Bapak. Oke. Saya siap pakai. Bosnya dulu. Mau ngambil enggak? Mau saya kecilin lagi? Bukan. Turun. Bukan. Mau dikecil. Gambar anggur itu terus kita selamat. Oh, saya. Ya ini Bapak Ibu, ini kita mulai dari modulnya dari identitas sekolah, ya, dari identitas sekolah. Digedein seperti tadi lebih enak ya. Ya, kemudian kompetensi awalnya. Enggak. Di sini aja. Ya, kompetensi awal ini kebugaran jasmani materinya ya Bapak Ibu. Ini. Kemudian lanjut profil belajar Pancasila, ya. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan fluid, kon, ruangan atau lapangan atau outdoor, laptop, gadget, worksheet, ya. Itu pulpen juga, stopwatch. Dan target peserta didik umum mempraktikkan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Kelas 10 itu yang diajarkan yang berkaitan dengan kesehatan. Nanti kelas 11 yang berkaitan dengan keterampilan. Ya, kemudian peserta didik mampu memahami pengetahuan tipe ektomorf, mesomorf, dan endomorf. Tadi sudah. Kemudian peserta didik mampu memahami pengetahuan dasar peningkatan kebugaran jasmani. Ya. Yaitu yang intensitas, set, seri, repetisi. Ini kemudian model pembelajarannya, model problem based learning, ya. Jadi dia menyesuaikan dengan tipe tubuhnya untuk latihan kebugaran jasmani. Kalau mereka yang memang gemuk, pendek, kemudian sering asma dan sebagainya, itu disarankan untuk latihan yang daya tahan, ya, seperti jogging, ya. Jadi tidak yang berat-berat. Jogging berbeda dengan lari, Bapak Ibu. Kalau lari itu kita, ya, orang lari langkahnya lebih jauh, artinya lebih cepat. Pelari itu mencapai prestasi. Kalau jogging itu Bapak Ibu 10 menitnya itu hanya kira-kira 1 kilometer. Jadi itu lebih pelan. Yang penting nanti kardiorespirasi, ya, jantung paru kita itu terpacu untuk bekerja lebih kuat. Ya, pertanyaan pemantik, ya, apakah kalian pernah melakukan aktivitas latihan kebugaran jasmani? Perbedaan antara bugar dan sehat, bagaimana cara menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kemudian ini kegiatan awalnya, ya, kemudian motivasi, manfaat pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyampaikan tujuan belajar pada pertemuan yang berlangsung. Materi mulai akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian ini kegiatan intinya. Nah, ini gambaran melakukan kekuatan, ya. Ini kelenturan, karena yang berkaitan dengan kesehatan itu melatih daya tahan, kelenturan, kekuatan, dan komposisi tubuh kita. Yang komposisi tubuh yang sehat itu tubuh yang tanpa lemak, ya. Artinya kalau dalam tubuh kita itu ada tulang,
ada organ tubuh dalam dan cairan tubuh ya. Jadi komposisinya seperti itu. Ini jogging untuk melatih daya tahan. Kemudian ya ini nanti hasil refleksinya Bapak Ibu. Nah, kemudian termasuk asesmennya, ini asesmen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan, dan yang pengayaan ya. Kita sebentar ya. Oke, dengan keterampilan, media dan pengayaan ya. Oke. Nah, ini ya, kemudian bacaan guru, bacaan siswa, dan daftar peserta terakhir. Ya terakhir Bapak Ibu, saya akan membagikan video mengenai diferensiasi. Video diferensiasi. Video. Nah, ini video yang saya ambil. Coach Ganjar. Ini jadi Bapak Ibu, mereka sesuai dengan tipe tubuh mereka melatih sendiri. Artinya ada yang latihan squat, ada yang latihan push up, ada yang sit up, ya, ada yang melatih tangan, muskulus triceps, otot tubuh muskulus ya. Nah itu yang push up, kemudian dia yang squat. Ya. Jadi diferensiasi, artinya dibuat kelompok-kelompok, tapi mereka melakukan kegiatannya, latihannya sesuai dengan tipe tubuh mereka. Kalau mereka itu mesomorf, artinya yang atletis, itu mereka istilahnya bebas, disesuaikan dengan cabang olahraga pilihannya di ekskul. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ibu. Mari Bapak, Ibu ada tanggapan? Pak E. Terima kasih Bapak, ini sangat menginspirasi sekali. Memang di lapangan kenyataannya seperti itu. Tadi ada 4 berdiferensi yang beda-beda sesuai kekuatannya. Banyak indikatornya ya Bapak. Indikator apa anak itu dikatakan berhasil masing-masing karena tadi beda-beda itu. Nah itu kalau bisa dibuat macam indikator, misalnya tadi yang set up karena anaknya mungkin berkelainan apa, yang push up karena apa. Nah itu untuk mendefinisikan anak-anak seperti itu, apakah harus ditanya dulu kamu sanggupnya apa ditimbang dulu, apa beratnya ideal dulu, kan macam-macam itu juga nggak gampang memang. Cuma yang utama adalah indikator supaya anak itu juga nggak ngiri. Karena seringkali aja yang nggak gemuk penting KKM. Nah, karena ya ini kurikulum yang lama ya. Anak-anak kan katakan gitu. Kadang-kadang gimana saya mau push apa? Saya ujiannya push up nggak bisa. Nah, tapi sekarang ada dengan model seperti ini, artinya anak yang kekuatannya bisa push up, ya push up. Kalau yang nggak bisa push up, ya harus bagaimana? Itu artinya yang berdiferensi itu yang macam seperti itu. Cuma kalau bisa ya indikatornya masing-masing itu biar nggak pada ngiri, paham nggak Bapak? Nah itu kalau bisa dibuat macam itu, jadi supaya anak juga seimbang. Jadi artinya saya memperoleh nilai seperti ini karena saya melakukan ini, indikatornya bisa saya peroleh misalnya nilai 80, 90 karena seperti ini. Itu aja. Terima kasih. Itu ya anak-anak sudah
saya kasih tahu kalian bukan melakukan karena pilihannya ini terus nilainya lebih bagus, tidak. Yang penting itu dilakukan di sekolah 1 kali, nanti di rumah 2 kali, minimal kalian melakukan 1 minggu 3 kali supaya nanti kelihatan selama 1 bulan nanti kalian membuat laporan. Terus di KCR saya berikan tugas yang mereka memperlihatkan di video, nanti timeline bisa ya. Jadi yang penting dia melakukan, kemudian ada laporannya setiap. Jadi laporannya itu setiap 3 kali latihan dia memberikan jurnalnya, latihan dilatih apa saja. Nanti yang dinilai konsekuensinya dia sama dilihat nanti pada akhirnya bagaimana tingkat kerjasamanya Pak sesuai dengan latihan yang dipilih. Terima kasih. Ya itu maksud saya untuk lembar kayak lembar kerja kayak kemarin bisa latihan apa Pak Ali pada. Ya sudah saya berikan lembar kerjanya Pak. Jadi nanti kegiatan LKPD ya, kapan macam gitu. Jadi anak itu terstruktur namanya ini melakukan ini. Iya. Dengan misi itu ya. Nanti ada seri repetisinya berapa kali, serinya berapa kali repetisinya, setiap anak berbeda-beda Pak, sesuai dengan kemampuan. Ya yang penting ada LKPD itu. Ya, ada lembar kerjanya. Jadi bisa dimonitor nanti. Ada nggak itu misalnya? Ada kok. Jadi lembar kerjanya ada, sudah saya tuliskan ya dari set seri repetisinya kalian melakukan apa latihannya. Dari Bapak Ibu lain, Pak Yus, lalu nanti Terima kasih Bu Wisnu. Ya Pak Ganjar, saya bayangkan Jordan itu bisa nggak ya nilainya kebugaran baik ya? Kalau nilai kebugarannya baik, dia harus mencapai apa kan? Karena terdiferensiasi beda dengan Atala yang sudah keren badannya, Zaki, yang sudah dadanya bigan gitu. Nah ini apakah nanti Jordan terus nyerah aja? Ya udahlah KKR ya tak mau disebutkan tadi. Jadi mungkinkah anak yang seperti ini nilainya baik dalam kebugaran? Terus bagaimana caranya dengan nilai yang berdiferensiasi menurut versinya Jordan? Terima kasih. Ya Pak Yus, untuk nilai baik untuk berat-berat seperti Jordan memang satu hal kita memotivasi dia supaya bisa lebih kurus dulu. Tapi kalau dia untuk mencapai KKM aja sudah bagus Pak istilahnya. Kita tidak bisa menilai dia nanti kalau dia nilainya bagus yang lainnya ya bagaimana yang tidak seperti Jordan. Jordan mau jalan aja nggak usah lari itu nilai lapangan sudah bagus loh, dia sudah. Dan karena kalau dia disamakan dengan yang lain kan nggak mungkin malah bisa cedera nanti. Dia mau gerak untuk olahraga, kalau saya olahraganya malah Jordan itu hanya jalan aja Pak saat olahraga itu keliling lapangan. Yang lainnya itu sudah hampir tidak bisa dilakukan. Maaf Pak, kalau dia bisa melakukan itu yang penting dia berproses. Misalnya roll depan, dia mau tengkurap, mau membedakan itu sudah bisa. Ya, bagus kan, istilahnya sudah mau melakukan seberapa pun hasilnya, yang penting prosesnya dia ikut. Itu saja. Kalau untuk nilai baik kayaknya ya tidak bisa Pak. Terima kasih. Nggak bisa ya Jordan untuk mencapai nilai 90 ya. Ya itu yang Pak tanya. Jadi yang saya maksud itu tidak sama kayak gitu. Hasilnya kasus per kasus prosesnya ya. Baik Pak, terima kasih. Yang masih nyambung sini Pak Yus, tadi juga sempat ditanyakan Pak Yus. Mungkin tidak hanya Jordan ya, di kelas 10 ini kan juga anak yang cedera juga ada ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri yang sudah Bapak lakukan di dalam pembelajaran secara berdiferensi, melihat sesuai kebutuhan anak-anak, sesuai capaian anak-anak yang sudah Bapak lakukan seperti apa? Contohnya mungkin perlakuan terhadap Jordan, apakah Bapak punya batasan atau capaian nilai batas maksimum yang dicapai Jordan? Seperti tadi yang ditanyakan Pak Yus itu, berarti Jordan itu kan hanya mampunya sampai segitu. Berarti apakah dia hanya batasnya sampai 70 seperti itu? Padahal setiap siswa itu punya hak untuk mendapatkan capaian yang lebih seperti itu Pak. Tapi dengan cara mungkin dengan pendekatannya masing-masing. Nah ini kalau di dalam olahraga seperti apa? Dan tidak hanya Jordan, mungkin Bapak punya contoh di tempat yang lain perlakuan seperti apa untuk anak-anak yang mungkin di dalam olahraga itu dia tidak bisa gitu loh Pak.
Nah, kan kok tadi Jordan dulu nggak sampai 90, kok saya merasa ya sedih juga. Tapi kalau saya kayak Jordan nggak suka olahraga, berarti nilai saya akan 70 terus sampai kelas 3 gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana? Ya, kalau dari saya sendiri, Jordan untuk dimotivasi dulu untuk supaya bisa mengurangi berat badannya. Yang paling penting itu supaya dia nanti kalau kamu berat badannya berkurang, kamu akan melakukan apa-apa lebih bagus lagi. Selama kalau kamu gemuk kayak gitu, jangankan untuk olahraga, kamu untuk jalan keliling aja udah berat, ya tetap tidak bisa untuk seperti Jordan. Yang minimal dia ikuti prosesnya dan dia bisa KKM itu kalau untuk di olahraga kayak gitu. Kemudian contoh lain misalnya yang cedera kalau dia tidak bisa melakukan olahraga, apalagi ada surat dari dokter, pasti saya kasih untuk tugas yang lain. Itu teori misalnya kayak Atala, dia nggak bisa, daripada nanti tambah cedera, pertanggungjawabannya kan malah berat di gurunya kalau memang seperti itu. Dan kalau cedera yang lain, kalau tidak bisa sama sekali olahraga karena faktor dia lemah, ototnya atau bagaimana, dia sendiri. Coba kamu misalnya nendang aja nggak bisa, coba kamu sendiri. Dan dia dilatih sendiri, Bu. Jadi dilatih sendiri. Ya dibedakan. Sini sama bapak dulu kamu seperti ini. Nanti biar dia motivasi. Nah setelah bisa, kamu masuk ikut main sama teman-temannya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang Pak Ganjar. Jadi kalau pertanyaan saya, apakah mungkin anak-anak ini yang seperti tadi Jordan yang gede itu, apakah mungkin untuk bisa titik nolnya itu beda gitu? Karena kan membandingkan antara Daniel berlari dengan Guru Monta berlari kan itu jauh. Misalnya kalau Daniel lari cuma 1 kilo udah bagus, udah 100 bisa. Kalau Guru Monta disuruh lari ya harusnya 10 kilo baru dapat 70 misalnya. Apakah bisa seperti itu bisa? Bisa, kalau dia ngikutin prosesnya, misalnya dia ikut roll depan, nggak sempurna jauh dari sempurna, dia ngikut, saya nilainya mesti sudah di atas KKM 80 misalnya, harusnya 75 ya kan, karena dia sudah mengikuti. Kalau dia tidak bisa sama sekali mengikuti, baru kita berikan asesmen yang lain supaya dia, oh Pak yang itu saya bisa, misalnya nggak mungkin kayak dia ikut top stand kan, nggak mungkin dia ikut handstand, nah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dia masih bisa melakukan saja, pasti saya berikan nilai yang lebih dari kakaknya. Gitu. Jadi ada adik-adik yang dia bisa lebih dari kakaknya. Tidak semua kakaknya. Saya mirip. Oke. Ya sederhana aja. Kalau yang saya amati kan sebenarnya CP-nya itu kan salah satunya kan kesehatan perilaku yang hidup dan hidup sehat ya. Kalau saat main bola aja, ini contoh real. Pak Ganjar nggak ada anak ngomong jorok nggak karuan saat main bola, anjing, tai dan sebagainya. Itu sebenarnya satu ukuran yang simpel aja buat saya melihat bahwa dampak dari pembelajaran olahraga itu kadang setelah dibiarkan main bola itu nggak karuan. Masalah kedisiplinan misalnya. Nah itulah yang mungkin terdiferensiasinya tidak hanya sekedar skillnya di atas aula, tapi ketika bermain di lapangan pun perlu dikontrol. Gitu aja. Ya, oke, baik. Ya, sebenarnya setiap kali kita juga mengingatkan, tapi namanya anak, walaupun diingatkan terus, itu kayak otomatis keluar, kayak mereka main game, coba kita mau gituin, nggak bisa dia mau macam-macam gimana. Kita ngikutin terus ya. Yang jauh sono akan ngomong. Ya, artinya gini, jam olahraga itu selesai dari mulai sampai selesai olahraga itu jam olahraga Pak. Jangan dibiarkan itu aja. Iya, kalau pas main bola kan saya nggak ikut main Pak. Nah iya, itu kan jam olahraga. Iya. Masih ada tambahan dari Bapak Ibu? Oh Pak Bu Novi ada tambahan lagi. Tambahan aja Pak Ganjar terkait dengan tadi disiplinan itu di seragam ya Pak. Kayaknya saya juga sering beberapa kali melihat itu terkait dengan seragam. Kalau mungkin kita saat masuk di kelas itu kan kita juga masuk di kelas mengecek kondisi kelas anak-anak
apakah sudah merapikan seragam atau belum. Bahkan kadang ada anak yang masih pakai jeans atau ternyata harusnya pakai pramuka, ternyata celananya celana hitam. Kadang itu kita pertanyakan. Nah, di beberapa kali saya menemukan di pelajaran olahraga itu ada beberapa anak itu malah duduk-duduk di kantin. Kadang mereka masih memakai seragam yang seperti ini, bukan seragam olahraga. Dan apakah dari Pak Ganjar sendiri ada pencatatan dan dikomunikasikan ke wali kelas seperti itu terkait kedisiplinan anak. Kemudian juga beberapa kali juga melihat anak itu meminjam seragam. Apakah sebelum Pak Ganjar masuk kelas itu juga mengecek kondisi anak-anak saat ganti seperti itu, atau hanya menginformasikan lalu ditinggal? Ini mungkin mumpung di sini ya Pak, mau saya sampaikan saja biar fair semuanya juga melihat ya Pak, ini juga kebaikan untuk Pak Ganjar dan juga saya sendiri seperti itu. Harapannya dari beberapa teman guru dan saya juga seperti itu ya Pak, saat proses pembelajaran itu harapannya Bapak mendampingi saat akan mulai, kemudian saat akan selesai itu benar-benar dipastikan anak-anak itu sudah selesai memakai seragam seperti ini Pak. Jadi saat akan lanjut ke mata pelajaran selanjutnya itu mereka sudah dalam kondisi siap seperti itu. Karena memang kerap kali ya Pak, anak-anak itu alasannya karena habis olahraga, pelajaran selanjutnya itu hampir 15 menit menunggu mereka untuk ganti baju atau merapikan baju mereka. Ada yang mungkin seragam atasnya sudah dipakai tapi ternyata celana bawahnya itu belum. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Saya nggak bermaksud ini, tapi mohon ya Pak, saya juga mohon maaf kalau ternyata dalam ucapan saya ini ada yang menyinggung Pak Ganjar, tapi harapannya ini ke depan bisa menjadi lebih baik untuk Pak Ganjar dan mungkin juga untuk saya juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Kalau untuk anak pertama, kadang mereka nggak bawa seragam, alasannya ketinggalan dan sebagainya. Saya kan pertama pasti masuk ke kelas Bu. Jadi dua orangnya kan masih dikasih hukuman. Kalau sampai 3 kali, 2 kali kita laporkan ke wali kelas. Itu waktunya berapa kali saya laporin. Tapi anaknya kan kadang namanya anak, tetap aja kadang dia nggak mau atau nggak mau beli. Orang tuanya nggak punya uang. Ada alasannya seperti itu. Seperti kemarin kelas 11A itu ada satu anak ngomong, Pak, bapak saya belum punya uang. Itu saya yang hilang. Saya hilang gitu. Cuma akhirnya kita kasih kemana? Bapak nggak mau tahu, minggu depan kamu harus seragam. Kalau enggak nanti saya ngomong sama bapak sama gitu. Alasannya ada terus Bu, anak-anak itu kan mesti punya alasan terus. Kalau untuk selesai olahraga kan mereka 10 menit atau 15 menit sebelum olahraga selesai. Nah mereka minum dulu di kantin. Nah, bukan nggak dikasih kesempatan, tapi mereka minum pas kelamaan ngobrol dan sebagainya, mereka tuh harus diusir. Tapi walaupun diusir kan mereka juga nggak langsung ganti rapi itu. Kalau rapi itu kan memang tuan dari dia. Nah, mungkin saya harus memberi sampai selesai di dalam kelas sampai dia minum, ingetin terus, ya harus seperti itu nantinya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Pak Win, Pak Win. Ini mohon maaf Bapak, ini malah ngobrol mana. Jadi subjektivitas tentang seragam itu. Ini cerita teman-teman. Dulu tuh siapa yang kelas 3 itu kalau olahraga seragamnya bebas, mau pakai Inter Milan, Juventus. Nah, waktu itu saya tegaskan waktu itu, jujur saya karena ini pernah jadi wakasek guru. Mulai besok nggak ada yang pakai seragam semua, seragam bebas maksudnya. Harus seragam PR, bisa ternyata. Dan yang nggak mau nggak salah nggak kasih nol. Ketika Ganjar berikan, itu bisa berjalan. Tapi kenapa yang lagi ini? Saya kira kita ambil sisi positifnya aja. Jadi ada secara semacam itu ya nggak apa-apa. Kemudian sama wali kelas apa-apa nggak apa-apa. Olahraga nggak usah. Jangan diukur di anak-anak suruh push up, anak-anak laki ini suruh beres. Selesai diukur. Saya tahu memang diukur sama Pak Ganjar suruh push up 3 seri atau 2 hari. Apakah besok cerah? Mending push up lagi, habis pemanasan main lagi. Nah inilah kadang-kadang hal kecil. Jadi nggak usah diterusin aja Mas. Jadi artinya nggak usah dijawab yang benar-benar. Memang udah terapinya Mas Ganjar kalau memang udah disuruh push up apa-apa.
Ini benar contohnya. Dulu tuh anak-anak kelas 3, kalau udah mulai namanya kelas 3, seragamnya yang macam-macam ya Pak Andre. Ada yang seragam lebih termilam satu kelas ini, beda sini main, nah itu akhirnya bisa kita pupus juga, bisa ya lumayan juga nguntungin Pak Guyuban kan. Ini sisi lainnya, tapi yang diambil ya jangan sisi itunya, tapi ya tetap konsisten supaya anak ya disiplin tadi yang diambil adalah disiplinnya itu. Kalau sedikit kendor, sedikit kendor ya udah nanti terulang lagi karena anak mengingat juga nanti bapak saya dulu sekolah sini olahraga bebas kan pasti begitu. Nah ini contoh-contoh hal-hal yang kadang-kadang dari balik kita ini juga harus introspeksi juga hal-hal seperti ini. Saya tahu sih juga makanya kalau memang anak dihukum apakah itu juga akan membuat anak itu jelas saat itu. Ya kalau yang kuat fisik ya mending terus. Pak yang main bola nggak seragam maksimal nilainya KKM Pak, maksimal kan seragam terus sekarang kalau main bola. Ya kalau main bola, kalau main basket, kalau nanti lempar masalah, lempar penilaian juga harus seragam Pak, enggak. Lari dari kenyataan, lari dari makanya hal seperti ini ya dipukul rata dengan dalam satu sisi. Kalau main bola nanti nggak seragam ya, belum tentu juga kan. Kalau Mas Ganjar juga pas loncat jauh atau loncat apa itu juga ya harus seragam. Penilaian harus. Nah, jangan sampai penilaian toh, nanti kalau nggak penilaian nggak seragam ya. Tetap seragam. Seolah-olah nanti ada pas dia mau penilaian baru seragam. Inilah kemudian Pak. Itu aja masukan Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Sudah cukup Bapak Ibu dan Pak Mul. Baik, makasih. Saya berharap semoga semua bisa memberikan umpan balik ya. Saya di FGD tadi, meskipun ya penguatan aja, misalnya overall Ganjar the best ya. Kalau apa, pokoknya beri umpan balik apa aja supaya ya nanti bisa menjadi perhatian. Kemudian menyampaikan kemudian juga apa ya umpan balik juga atau ini ya apresiasi tadi yang disampaikan Pak Ganjar, sudah ada apa pengelompokan untuk diferensiasi, meskipun mungkin saya masih bingung ya. Diferensiasi itu tentunya kan diawali dengan assessment awal ya. Jadi ini pengelompokan seperti itu dasarnya apa? Jadi nggak hanya itu Pak. Tadi bagus Bu Denta udah memberikan itu kan untuk apa gaya belajar kalau misalnya secara umum itu yang ada video, visual, audio, visual dan kinestetik untuk itu. Tentunya ada assessment awal ya Pak Ganjar supaya nanti ya pengelompokan itu akhirnya nggak berebut seperti tadi Pak Bin ini nanti ngiri untuk itu gitu. Dan juga pertanyaan Bapak Ibu saya kira melampaui tadi yang disampaikan Pak Ganjar. Tadi kan belum menyampaikan assessment sama KKTP ya Pak. Jadi ketercapaiannya itu yang tadi untuk nilai itu tuntas atau tidak tentunya kan ada paparan yang tentang KKTP sama assessmentnya. Ya assessment itu sendiri sebenarnya kan bukan hanya semata-mata untuk penilaian, ya termasuk mapel itu kan juga untuk penguatan P5 ya. Enggak hanya semata-mata pada kegiatan P5 tapi ya apa di setiap mata pelajaran intrakurikuler itu juga dari 6 dimensi itu yang dari iman takwa sampai mandiri itu ya itu ya ada yang dikuatkan ya, seperti kalau masih ada anak yang bicara kotor, ada yang nggak pakai baju saat menyanyikan Indonesia Raya pada tiduran, nggak ada untuk ini. Saya kira yaitu bagian dari yang ada di situ Pak, bukan hanya penilaian saja. Jadi assessment itu fungsinya itu untuk 4 hal. Kalau Bapak Ibu mungkin nyimak di PMM ya. Pertama itu adalah untuk melihat kebutuhan belajar anak. Maka kalau tadi disebut Jordan, mungkin dengan siapa, kebutuhannya kan beda. Tapi tentunya juga mengarah ke CP, ya. Capaian pembelajarannya kan saya kira nggak mungkin main bola atau pusat atau ini kan. Ya, tujuannya kan mungkin untuk yang lebih jauh dari itu. Ya, itu yang pertama untuk melihat kebutuhan belajar anak, maka perlu diferensiasi. Ya, kemudian yang kedua kan untuk untuk melihat ini perkembangan belajar. Jadi kalau tadi pertanyaan yang bagus dari Mas Peter tadi untuk udamil sama burung unta, titik nolnya pasti berbeda
ya maka perkembangannya yang dilihat itu. Ya, kemudian kemudian yang ketiga, misi yang ketiga itu untuk ini tidak lanjut untuk perbaikan pembelajaran. Jadi assessment itu bukan hanya untuk siswa saja, tapi untuk guru juga. Maka kesempatan ini ya, kalau ini di umpan balik yang tadi untuk perubahan juga untuk guru, perubahan pembelajaran, ya, perubahan kualitas pembelajaran. Nah, baru berikutnya yang keempat itu adalah untuk penilaian. Nah, penilaiannya ya tentunya dari kalau ada diferensiasi, tapi kan saya kira nggak semua itu pembelajaran itu terdiferensiasi, ya. Itu ya harus ada KKTP yang rumusannya beda-beda. KKTP itu nggak harus angka, bisa aja deskripsi, checklist itu ya, catatan anekdotal, rubrik, ya seperti itu. Ada contoh-contohnya di PMM ya. Nanti mungkin disesuaikan dengan itu. Jadi kalau meskipun Jordan yang seperti itu bisa aja mencapai ini yang maksimal dengan dia yang dikembangkan ya. Jadi kalau kita sering ikuti ini ya, katakanlah misalnya murid kita itu macam-macam, ada kudanil, ada burung, ada ikan. Ya kalau kita untuk ikan untuk manjat pohon kan ada gambar gitu kan nggak mungkin. Nah seperti itu mungkin juga Jordan kita lari keliling lapangan atau roll depan roll ini nggak mungkin kan. Ya maka seperti tadi yang disampaikan Bu Novi tadi ya, supaya semua anak punya kesempatan untuk mencapai ini yang maksimal ya. Itu saja mungkin Pak. Ini nanti mungkin yang bagian assessment sama KKTP ya. Assessmentnya itu ada assessment awal. Kalau yang BK assessment diagnostik ya, itu tentunya yang berkaitan dengan psikologi atau dengan kebutuhan belajar yang lain itu. Tapi kalau di mapel masing-masing kan beda-beda. Begitu ya dari saya. Terima kasih. Kalau ada lagi Bapak Ibu, kalau nggak ada mungkin ngisi aja di itu ya, supaya ini membangun ya. Sekali lagi poin yang ketiga tadi, bahwa assessment itu adalah bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi artinya kalau ada anak yang tidak mencapai ini kriteria capaian pembelajaran, guru itu kok gagal yang sekarang itu. Ya, jadi ini kalau ini maka tindak lanjutnya untuk anak yang satu dengan anak yang lain itu beda-beda. Ini saya kira bagian dari kita yang terus untuk belajar dengan dulu selalu ini ya, kita mudahkan secara klasikal untuk itu. Ya pasti ada tantangan-tantangan gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kita beri tepuk tangan kepada selanjutnya Bu siapa ini? Mau Bu Ana dulu atau Bu Indri? Bu Ana atau sama? Itu loh, kalau Bu Indri. Oh iya, tinggal Bu Ana deh. Oh iya. Sambil Bu Ana menyiapkan laptopnya, mungkin Bu Indri mau nyanyi lagu. Intermezzo Bu Indri. Karena pendapil sih bapaknya, bukan pendapil Pak, banyak Pak. Saya tahu Sebenarnya mau ke Pak ini, Pak Andi. ya, sampai bukan saya. Bisa? Bapak ini. Selamat siang Ibu Bapak semua. Ini kalau judulnya berbagi praktik baik, di sini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya mengajar di SMA PR ini. Entah itu dikatakan baik atau tidak baik, tapi saya mengusahakan yang terbaik. Kemudian kalau tadi saya melihat apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi runtut, ada modul, ada video juga. Kalau saya ingin membuat yang sederhana, ini yang pernah saya tunjukkan juga Pak Salam itu ada koreksi, tetapi koreksiannya ada di mana saya lupa, jadi ini masih salah. Saya terbuka kalau ada Bapak Ibu yang mau mengajari saya untuk membuat modul aja, karena saya tidak bisa. Oke, ini modul ajar yang saat ini materinya sedang saya ajarkan di kelas 10 tentang materi diskusi, tapi lebih tepatnya kalau diskusi dalam artian debat.
ada identitasnya, keinginannya kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Ada bahasa awal, saya mau menyampaikan begitu pada pembelajarannya. Nah, karena saya mau bercerita tentang bagaimana saya mengajar, biasanya di awal mengajar di kelas 10, terutama ketika memasuki materi baru, biasanya saya akan sampaikan di awal apa saja yang akan dipelajari. Di pertemuan pertama apa, agenda pertemuan berikutnya apa, sampai dengan nanti sumatif di akhir materi itu mau dilaksanakan kapan gitu. Nah, biasanya untuk pengenalan materi baru saya selalu menyampaikan materi pemantik. Kalau untuk asesmen diagnostik biasanya saya untuk semester ini baru saya lakukan 1 kali, dan itu untuk keseluruhan materi. Dan pembagiannya ada yang bagian literasi, ada yang bagian perbahasaan seperti itu. Tetapi sejauh ini dari hasil asesmen diagnostik itu belum saya terapkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Karena saya juga masih memahami anak per individu atau per anak ini bagaimana. Gitu. Jadi bukan lebih ke hasil kognitifnya, tetapi lebih ke hasil pengalaman belajar sehari-hari mereka seperti apa. Karena mereka masih berubah-ubah. Yang rajin ada kalanya berubah di suatu saat gak rajin, ada juga yang biasanya rame tiba-tiba menjadi fokus belajar, itu juga ada. Jadi saya pikir proses belajar itu berpengaruh, jadi hasil asesmen diagnostik tidak terlalu saya gunakan. Karena di awal mengerjakan asesmen diagnostik juga mereka kurang serius, kurang fokus. Ada juga yang tidak mengerjakan. Apalagi ketika mereka bertanya, dinilai atau enggak Bu? Saya jujur mengatakan tidak dinilai, tetapi untuk bahan nanti kalian belajarnya mau belajar yang seperti apa gitu. Dari situ mereka, karena ada yang mengerjakannya sungguh, ada yang mengerjakannya tidak sungguh gitu. Tetapi untuk dokumen hasil asesmennya tetap ada. Tetapi itu tadi dalam penggunaannya tidak maksimal saya gunakan. Oke. Kemudian di awal pelajaran biasanya untuk pengkondisian kelas itu saya sangat susah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang mudah mengkondisikan anak di awal pelajaran, mungkin saya bisa dikasih tipsnya bagaimana, karena saya kesulitan. Kemudian untuk memulai materi, untuk materi diskusi ini contohnya, pertemuan pertama saya akan bertanya, saya nggak tahu ini kata tanyanya tepat sebagai kata tanya otomatis atau tidak. Saya lupa apakah pengantin itu menggunakan kata tanya apa, mengapa atau apa, atau yang lainnya. Gitu. Tapi di sini saya menggunakan kosakata apa. Apa yang dimaksud dengan diskusi, apa yang mendasari sebuah diskusi, apa yang diperlukan untuk melaksanakan diskusi, dan lain sebagainya. Tujuan saya adalah mencapai tujuan akhir. Mereka mempelajari diskusi, tapi mereka nggak tahu diskusi. Mengapa harus diskusi? Tujuan akhir diskusinya apa? Mereka nggak tahu, saya nggak mau. Jadi mereka harus tahu di awal. Nah biasanya untuk yang seperti ini saya tanya satu persatu random. Saya tunjuk mulai dari ada yang kalanya biasanya saya tunjuk yang kurang memperhatikan supaya mereka lebih fokus. Kemudian yang sekiranya kurang dalam pembelajaran sebelumnya mereka hanya banyak diamnya nggak paham, biasanya juga saya tunjuk. Terakhir biasanya yang paham, yang pintar untuk memberi pengetahuan ke teman-temannya. Gitu. Jadi nggak melulu dari saya, tetapi dari teman-temannya yang pintar itu juga bisa. Kemudian dalam setiap pelajaran bahasa Indonesia, saya selalu mengajak mereka untuk literasi. Literasinya macam-macam. Ada literasi gambar, literasi audio, literasi audiovisual, ada juga literasi menggunakan buku atau teks. Dan itu sangat dibantu oleh buku yang digunakan dari Erlangga ya Pak ya? Ya dari Erlangga itu. Hanya saja meskipun terbantu dengan buku pegangan itu, mungkin sebagian masukan juga, saya juga kesulitan dengan adanya 2 tipe buku. Yang satu e-book, yang satu buku fisik. Karena ketika menggunakan e-book, mereka buka tab yang lainnya. Itu saja. Dan karena di situ ada media audionya itu menggunakan aplikasi lain, nah mereka kadang merasa keberatan. Bu harus download dulu aplikasinya gitu. Jadi kadang saya putarkan dari satu sumber, atau kalau enggak mereka sharing sama
teman. Itu saling bertukar-tukar. Ada, kalau boleh saya minta besok tahun ajaran baru diseragamkan pakai buku cetak saja atau buku elektronik saja. Terima kasih. Nah kemudian berkaitan dengan diferensiasi, saya juga belum paham betul mengenai diferensiasi itu apa. Tetapi dalam praktiknya di kelas, ketika proses pembelajaran, saya tidak menyamakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Karena itu di kelas saya cenderung rame, terutama ketika setelah materi, kemudian ada penugasan. Biasanya setelah literasi, saya minta mereka untuk mengerjakan entah tugas sendiri atau kelompok. Tidak saya samakan antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Ada tipe kelas yang lebih suka belajar kelompok. Bu, kelompok bu. Kalau mereka sudah minta kelompok, ya saya izinkan berkelompok. Sambil saya lihat apakah dengan kelompok itu mereka menunjukkan perkembangan yang positif atau tidak. Ketika menunjukkan perkembangan yang positif, ya silahkan, nggak apa-apa. Tetapi ketika mereka menunjukkan malah hanya ngobrol, ya itu akan saya pisah. Nah di situ juga ada anak yang tipenya nggak mau kelompok, disuruh kelompok malah maunya sendiri. Itu juga ada. Jadi macam-macam diferensiasi yang saya lakukan lebih ke proses di situ. Pendekatannya individu. Dan kemudian kalau dari segi hasilnya, kalau tadi yang disampaikan Pak Ganjar sebelumnya, antara siswa satu dan siswa yang lainnya mungkin titik dasarnya berbeda. Saya pun juga sama, tetapi saya berpandangan bahwa awalnya harus saya samakan terlebih dahulu. Ketika prosesnya sampai dengan pada penilaiannya ada kekurangan, baru setelah itu saya buat perbedaan. Nah perbedaan di sini kalau dalam bahasa Indonesia lebih kepada tema atau topiknya. Seperti kemarin materi biografi, saya lebih mengangkat ke tokoh pahlawan, kemudian tokoh-tokoh yang terkenal, yang mungkin mereka kenal seperti tokoh olahraga, kemudian tokoh dari dunia fashion yang punya bisnis seperti itu yang mereka tahu. Tetapi ada satu yang nilainya kurang. Misalnya saja kemarin George kelas 10A, sampai ibunya datang ketemu sama saya, nilainya kurang. Nah, di situ tidak bisa saya samakan, tetapi saya tanya karena topiknya biografi, saya nggak mau lari dari situ. Gitu, tetapi saya ganti topiknya. Kamu sukanya apa? Sukanya kan dia desain. Saya minta mereka dia untuk mengembangkan pengetahuannya, kesukaannya tentang desain. Kalau gitu, cari dari tokoh desain. Kamu baca, kamu cari tahu, kemudian kamu sampaikan hasilnya seperti apa. Seperti itu. Jadi diferensiasinya kalau saya lebih penanganan diferensiasinya lebih seperti itu. Jadi masih tetap ada jalur yang sama, tetapi mungkin bacaannya yang diubah. Jadi mungkin lebih ringan bagi mereka, karena pada dasarnya medianya sama. Kemudian saya juga menekankan pada anak-anak bahwa pelajaran bahasa Indonesia ini bukan benar atau salahnya, tetapi bagaimana mereka mau berproses menyampaikan apa yang ada di pikirannya dalam bahasa yang baik dan mampu mencerna apa yang mereka dapatkan, entah itu dari audio, dari teks, gambar, audiovisual. Mereka bisa mengolah kebahasaan mereka. Jadi ketika mereka menyampaikan jawaban sedikit, saya kalau di kelas 10 ini saya lebih sering meminta mereka untuk menulis sebanyak-banyaknya yang mereka bisa tulis dari pikiran mereka. Kalau saya bilang kalian belajar bahasa Indonesia untuk apa? Sering saya tanya begitu, tulis di buku kalian. Ada yang menuliskan saya ingin memperdalam kemampuan bahasa Indonesia. Saya kejar memperdalamnya seperti apa? Memang yang kamu punya sekarang apa dari bahasa Indonesia? Nah mereka nggak tahu yang seperti apa gitu. Tapi ada yang jelas, saya ingin belajar bahasa Indonesia tujuannya supaya saya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.
Jadi ada yang sudah terarah, sudah tahu belajar bahasa Indonesia tujuannya apa, tapi ada yang hanya sekedar ingin memperdalam bahasa Indonesia. Nah, memperdalam berarti sudah punya tuh dasarnya. Nah, dasarnya apa? Mereka nggak bisa jawab gitu. Nah, kemudian sesekali saya ingatkan mereka nggak melulu literasi saja, tetapi lebih ke kebahasaannya juga. Bagaimana mereka membuat kalimat, bagaimana mereka menyusun paragraf. Karena ketika saya minta mereka untuk menyusun banyak kalimat, yang disusun bukan kalimat tetapi rangkaian kata-kata, yang mana itu tidak ada intinya. Kelihatannya banyak, kelihatannya pintar nih bahasa Indonesianya, tapi ternyata ketika dibaca hasilnya kurang seperti itu. Terakhir, kalau untuk penilaian di pelajaran bahasa Indonesia, kalau di pertemuan sebelumnya saya ingat nggak harus ada ulangan untuk penilaian asesmennya, tapi dalam bahasa Indonesia sejauh ini saya selalu melakukan penilaian karena saya butuh nilai itu, gitu, seperti itu. Dan anak-anakku juga membutuhkan nilai itu. Nah, tetapi akhir-akhir ini hasil dari anak-anak tidak saya sampaikan hasilnya seperti apa, karena saya minta mereka untuk melakukan perubahan di kelas. Semakin mereka antusias di kelasnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya menyimpan rapat-rapat nilai. Kemarin ulangan anak-anak nanya nilai ke saya, hak mereka untuk mengetahui nilainya. Tetapi sejauh ini masih saya simpan, dan kebetulan nilainya memang bagus-bagus gitu. Sejauh ini saya simpan. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap penasaran dan menunjukkan ada perubahan. Saya minta ada syarat di situ. Silakan tunjukkan juga perubahan kalian di kelas. Gitu. Seperti itu. Terima kasih. Itu tadi yang saya sampaikan. Saya berbagi cerita apa yang sudah saya lakukan. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu menyampaikan masukannya. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapannya? Tahu. Saya minta tips ya Pak. Wah iya. Ini saya juga minta aja teman-teman, jujur aja juga. Bukan apalagi saya diagnosisnya itu nggak ada. Saya pernah sama Pak Selamat itu bilang, Pak saya diagnosisnya apa? Anak-anak itu kimia itu SMP juga nggak pernah diberi. Tapi anak itu saya ada ngobrol, gitu saja ngobrol. Nah, begitu udah itu apa yang mau tak kasih ya materinya. Nah ternyata ya beberapa itu diskusi sama teman-teman yang negeri apa itu, saya hanya tertarik di sini ada satu kalimat yang pemantik itu. Pemantik tahu saya kan merokok ya, tik gitu. Artinya ya lebih luas supaya menyemangati anak-anak kan dalam belajar itu. Ini saya juga gini, ini kalimatnya berupa pertanyaan ya. Saya kan kalau pertanyaan jagolah ya bahasa itu menstimulus dari pertanyaan itu kan. Ya, stimulus itu dari pertanyaan itu sehingga gampang tertarik supaya dihubungkan sama tadi yang Bapak tadi kan ada kalimat pembelajaran bermakna ya kalau tidak salah ya. Nah dari situ dihubungkan sama pertanyaan pemantik itu, pertanyaannya itu terbuka apa tertutup? Ada ya pertanyaan terbuka dan tertutup ya? Kalau tertutup kan jawab satu harus itu gitu ya. Nah yang pernah saya dapat dari teman-teman saya itu kalau bisa membuat pertanyaan pemantik itu yang terbuka. Jadi anak-anak tuh biarin aja nanti nyari literasi yang macam-macam, baru nanti kita kirim menjadi pembelajaran bermakna. Mungkin ya tahu sih kalau tadi Bu Ana tadi kan bagus sih, artinya lewat diskusi mungkin ya. Nah materinya pas diskusi kan dengan kelompok dengan apa, sehingga diskusi itu apa sih? Nah, dia ngambil dari sini. Artinya pertanyaannya yang di pemantik, kalau boleh coba dilihat yang pemantik, yang pertanyaan pemantik. Saya nggak bisa menilai nih, ini maksudnya terbuka atau tertutup yang ini ada. Yang pertanyaan pemantik 15, yang pertama. Yang atas tadi ya kayaknya, yang atas Bu, yang pertama Bu, yang. Tapi ini juga pemantik Pak. Pertemuan yang pertama, yang awal-awal Bu, yang modul aja. Nah, apakah yang dimaksud
dimaksud dengan diskusi? Ini pertanyaan apa nih? Terbuka ya? Nah, macam ini sangat bagus. Jadi artinya anak kan punya pendapat macam-macam. Saya itu pernah itu, saya tulis apa yang dimaksud foto? Ada jawab mobil Pak. Ya saya nggak benar salah ya enggak. Oh, memang ada mobil rotor ya. Temannya itu tak benar, saya benar juga meskipun dia nggak benar. Muatannya positif Pak. Oh iya juga ya, saya benar semua. Nah itu contohnya kayak macam itu ya. Artinya kalau pemantik itu untuk membuka supaya anak juga masuk ke dalam apa yang mau kita giring ke situ. Jadi pertanyaannya terbuka gitu loh. Itu kesimpulannya maksud saya ada pertanyaan pemantik, cirinya satu, pertanyaan itu terbuka supaya anak-anak juga biar mengumumkan tadi Bu Ana juga bilang melatih komunikasi ya kalau nggak salah. Nah seperti itu juga salah satunya adalah dengan stimulus itu akan di situ. Terus hal apa saja yang mendasari sebuah diskusi otomatis punya kriteria sendiri kan dalam diskusi ini, dan itu pun juga akan melatih anak harusnya diskusi itu ada keterbatasannya seperti ini loh. Ini nanti pertanyaan ini pemantik ini akan dihubungkan sama apa yang katanya pemahaman bermakna ya. Ada nggak itu Pak? Saya juga belum tahu, saya buat kayak ini apa? Saya tuh pernah nulis kok pemahaman bermakna. Ya pemahaman bermakna ya. Tapi di sini sepertinya kok nggak ada. Oh nggak ada, hilang aja Pak. Yang hampir semuanya itu sebetulnya ada kan ya pemahaman bermakna. Ya tidak tahu bermaknanya dalam arti temanya atau materinya atau konsepnya yang akan digiring ke situ. Hanya itu saja, saya malah juga harus belajar seperti ini, mengidentifikasi pertanyaan pemantik itu syaratnya apa sih. Nah seperti itu tadi, pemantik siswa untuk aktif komunikasi, mencari literasi. Oh ternyata pertanyaannya harus dalam tanda petik itu yang sudah dibenarkan yang harus terbuka itu. Saya kira coba kalau kegiatan belajar masing-masing guru punya cara sendiri kok. Kalau diferensiasinya ya masing-masing kelompok itu apakah dibedakan berdasarkan kayak Pak Yu kemarin sudah menentukan sendiri atau ditentukan ini karena kalau ini nggak cocok maka ini itu kan masing-masing guru ya. Mungkin pas pelajaran Pak Yu seperti ini, Bu Ana seperti ini, Pak Yu seperti ini, nggak bisa karena ngel, kan macam-macam. Karena masing-masing punya anak punya karakteristik sendiri-sendiri. Suka fisika, suka kimia ada, karena nggak pilih kimia. Gua tak maksud dulu kamu nggak pilih kimia Pak. Oh yaudah, yang penting ikutin kamu itu. Ya, karena anak kadang-kadang ceplas-ceplos kan kalau kita dekat dengan Pak. Itu aja Mbak. Terima kasih. Ya, katanya tadi mau. Itu dulu. Arti dulu, silakan Pak. Terima kasih Mas. Saya mulai dari awal dulu ya Bu ya. Saya lebih banget. Dan saya melihat modelnya sangat keren ya Bu ya. Ada gambar-gambarnya menarik gitu. Menurut saya ini menarik. Terus dulu menurut saya modelnya ini menarik. Kemudian tadi Ibu menanyakan tips, sebenarnya juga saya nggak punya tips juga sih. Tapi dia jadi biasanya itu kelas 10 itu masih bisa diatur ya Bu ya. Kalau saya khususnya kalau saya masuk awal-awal itu biasanya saya bikin ketegangan dulu. Biasanya ketegangan itu ya kayak sedikit digalakin gitu. Nah jadi bikin aturan kelas. Baru mulai aja udah galak-galak. Nah biasanya kan awal-awal kelas 11 kan jadi udah tahu kan, jadi bisa bervariasi gitu penanganan. Nah kalau awal-awal kita bikin ketegangan, mereka kan kelas 10 ini juga ada sedikit ketakutan ya, nurut sama gurunya gitu loh. Beda kalau kelas 12 ya. Nah
Nah itu yang saya lakukan di awal-awal. Kadang-kadang kalau misalnya nggak dengerin, saya suruh push up entah berapa sub itu nanti berapa 20 kali. Kalau enggak, saya suruh cuci muka dulu. Walaupun nggak ngantuk, saya suruh cuci muka. Untuk ya memang seperti itu supaya mereka juga nanti ya lebih fokus. Nah kemudian untuk ini asesmen awal ya, biasanya kemarin saya melakukan itu di saya ada tema itu mengenal identitas diri di sosiologi ini. Nah saya untuk mengenal identitas diri dulu sebelum saya masuk ke materinya, saya mencoba untuk menggali lebih dalam, misalnya namanya, nama samarannya atau nama panggilan TB-nya itu, hobinya apa, lalu setiap hari buat apa, kesukaan mata pelajaran apa gitu. Saya bikin seperti itu. Saya saya persiapkan selembar kertas itu, saya berikan satu-satu untuk mereka. Ini tergantung sih materinya, saya berikan supaya mereka melihat lebih dalam dirinya lagi, lebih mengenal dirinya lagi. Nah kemudian di akhir nanti saya memberikan kesempatan ke mereka untuk mewawancara atau menanyakan dirinya kepada temannya sendiri, bisa juga kepada guru. Nah itu yang saya lakukan kemarin. Itu sih Bu, modulnya keren Bu. Terima kasih. Saya tertarik dengan kata romantis tadi loh Mbak. Apa dan apakah itu menurut saya rasanya beda loh Mbak. Kalau apakah itu berkaitan dengan misalnya benar atau salah gitu. Kalau untuk romantis itu kayak enak loh kalau saya salah nih. Apa yang kamu ketahui tentang diskusi? Nah misalnya gitu. Jadi lebih menggali ke pemahaman anak. Jadi bukan mencari kebenaran. Kalau apakah itu benar atau salah gitu. Kalau nggak salah gitu sih rasanya kalimatnya. Jadi kalau pemantik itu sebenarnya arahnya itu menggali sesuatu yang mereka pahami, nggak terbebani benar atau salah gitu. Itu aja sih kalau kaitan dengan pemantik. Jadi seringkali apa terus bagaimana itu menjadi kata depan dari kata pemantik, sehingga anak dengan keberaniannya akhirnya mengatakan apa yang dia rasakan kan. Gitu ya anak itu. Nanti kalau salah berbuat secara keberbedaan apa dan apakah itu kelihatannya arahnya ke sana. Terima kasih. Menanggapi Pak. Terima kasih diingatkan, tetapi ini hanya yang tertulis di sini. Oh gitu. Pada kenyataannya justru saya kadang karena ini pertemuan awal, kadang saya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, lebih kepada juga komunikasi ke anak. Kalian tahunya apa sih diskusi? Pakai bahasa anak, bahasa komunikasi, bahasa biar bukan bahasa. Ini bukan tulisan ini ya. Oke, sip. Tegang mereka. Oh tegang. Sesuai yang Pak Adin tadi ya. Bikin tegang. Oh. Berarti tidak sesuai dengan cara Kalau di awal Pak Adin mungkin menciptakan ketegangan, kalau saya di awal menciptakan suasana yang cair. Selamat pagi anak-anak. Mereka udah yang nggak relax supaya bisa masuk. Mungkin itu yang membedakan. Jadi mereka nggak tahu. Selamat pagi Bu Ana. Kalau udah cair itu puas waktu itu Bapak. Bagaimana Pak Adi? Selanjutnya Bu Agatha. Dari Bapak Ibu yang lain. MC-nya Bapak Wisnu. Iya. Itu kayaknya kita Pak Ito lupa. Jangan-jangan kamu deketin Ya, artinya saling sharing aja ya Bu Ana ya. Saya juga bingung di bahasa Inggris, mungkin prakteknya bingung. Untuk kalau pemantiknya nggak malah saya udah oke lah. Tapi yang ini agak turun ketika mulai proses kegiatan. Nah ini yang kadang-kadang kalau bahasa Indonesia pasti anak ngerti kan. Bahasa Indonesia ada yang ngerti, ada yang enggak. Ya saya ambil contoh saya singkat saja. Jadi pengalaman untuk materi deskripsi tempat bersejarah. Saya pakai dua dia historical site dengan tulisan area itu. Silakan pilih sebelum kelasnya.
Tapi semua harus cari narasumber baca. Narasumber tolong linknya dimasukin. Jadi saya cek, enggak dia baca ini ya. Dia membuat cerita tentang tempat itu. Nah ini udah itu ada bagian terakhir, anak harus menceritakan apa yang dia buat, tempat apa yang dia pilih harus diceritakan. Sampai terakhir itu ada 5 anak yang memang nggak bisa sama sekali. Saya sebut aja salah satunya. Disuruh pokoknya dia nggak bisa, itu nggak bisa dia Pak. Akhirnya udah saya gimana cara menilainya, saya balik lagi ke depan. Kamu bisanya apa? Nyari gambar deh, nyari gambar, deskripsikan gambar, pilih gambar. Nggak bisa juga. Ini gambar ini saya suruh pilih itu dari mungkin gitu ya. Gambar saya lupa dia pilih apa. Sampai saya panggil di perpustakaan itu. Yang nulis juga dia nggak kumpul, nggak kuat. Saya suruh nulis, itu tungguin. Nulis penting 2 hari langsung mati ya, bukan itu. Sama 5 anak kemarin yang tempat saya namanya. Nah, terakhir dia terus praktik speakingnya udah nggak bisa pakai gambar, nggak bisa. Padahal kan memang anak harus pakai gambar, menceritakan, mendeskripsikan kan gitu. Nah akhirnya saya suruh pilih gambar mana yang kamu pilih dari 5 ini, mana yang kamu suka. Lalu teksnya saya carikan dari internet. Kamu baca berdasarkan gambar ini, baca teksnya sampai kayak gitu. Karena memang itu susah ya untuk bedakan apa namanya untuk bahasa. Kalau di bahasa Indonesia mungkin karena bahasanya anak sudah mengerti, lebih mudah. Di bahasa Inggris memang tidak semua. Artinya memang udah pinter banget dari video salah satunya itu sih. Siapa lagi nggak hafal nama-namanya. Itu pengalaman. Jadi saya sharing juga ini kesulitannya di bahasa itu untuk diagnostik tes juga mengalami kesulitan. Saya nggak bisa bedakan. Paling akhirnya dari semua proses. Oh saya bisa tahu nih anak ini mau hebat, ini biasa saja, ini yang nggak bisa sama sekali sulit gitu seperti itu. Itu yang saya alami. Jadi nggak jauh beda lah kalau untuk yang materi ya. Tapi kalau tenis ininya mungkin nggak jauh beda dari kebahasaannya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Mas Hendy. Mas Hendy? Oh ya. Bu Atta? Iya, Mungkin Pak Ro. Terima kasih Bu Lana yang sudah bercerita. Ini ceritanya itu sudah berbagi praktek baik ini. Sangat baik tadi saya kira yang disampaikan. Saya kira ya nanti mungkin kalau ada masukan-masukan ya, yang terkait dengan ini ya kekasan, memang anak-anak kita itu beda dengan anak-anak yang lain ya. Kalau tadi mungkin ada yang minta tips ya, sebenarnya seperti yang tadi saya peragakan itu juga betul-betul cocok karena gaya saya dengan gaya orang lain kan beda-beda. Anak sini mungkin kadang-kadang kita maunya jalan cepat kan. Saya pernah cerita ya teman-teman muda itu, mungkin dulu saya itu dengan anak-anak itu ngomong di depan, anak saya suruh nulis, bahkan anak suruh pulang itu saya nggak mau. Ini radio bukan tape, harus disimak bener kan maksudnya gitu. Nah itu artinya ya supaya anak dengerin terus. Tapi apakah sekarang pembelajaran seperti itu yang diharapkan? Saya kira tidak. Sekarang itu anak malah di kelas itu biar ribut. Ya artinya ribut yang karena berurusan dengan anak menjadi sentralnya kan tentunya ya keaktifan pada anak-anak kan. Tadi saya masuk di kelas 10A tadi bagus tadi. Jadi anak-anak ya meskipun ada 1-2 ya, tapi mayoritas anak itu meskipun nggak digalakin ya, itu anak ini ya muncul kreativitas. Bahkan mungkin kreativitas yang jorgel, tapi ada yang ngomong maksud basi bu gitu, tapi ya itu bentuk kreativitas. Ya, nah termasuk ya mungkin untuk hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan tadi Pak Lawan menyampaikan kesepakatan kelas ya. Itu mungkin lebih baik ya setiap kalau belum budaya, belum terjadi kesadaran untuk belajar ya, keyakinan kelas yang sekarang ini bukan aturan ya. Sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk itu. Tadi yang saya beri contoh tadi termasuk saya berikan gambar saya, foto saya yang jadul itu kan abang lihat semua, ada semua, nanti akan seperti apa kira-kira Bapak Ibu. Terus ada tebak angka, mungkin yang lain lagi mungkin diberi stimulus
stimulus apa yang kira-kira anak itu bisa ini ya dalam teknik pembelajaran yang baru itu ada namanya teknik stop ya. Mungkin pada serasi berbagi berbrate ya, minggu depan mungkin Pak Gigi bisa mempraktekkan ya lagi ya mindfulness ya. Itu salah satu cara untuk mengajar supaya anak untuk fokus, konsentrasi seperti itu ya. Nanti untuk yang saya lakukan seperti itu memang kadang-kadang ya tidak mudah, kadang-kadang gampangnya ya itu gayanya Pak Halawan tadi galak ya, galak kan langsung itu, tapi tidak diharapkan ya, karena apa? Galak itu hanya satu arah. Kalau bisa kesadaran ya, termasuk yang disiplin positif itu loh, kalau kita nerapkan sampai yang ada. Tapi kalau nanti bisa jalan, saya kira baik ya. Contohnya kita ya, anak-anak kita begitu ketahuan rokok DO ternyata juga anak berkurang terus dan juga nggak sadar kan ya. Maka yang kemarin anak yang berantem dengan Gonzaga itu saya kumpulkan berkali-kali, saya terapkan itu disiplin positif supaya ada kesadaran itu ya. Kalau ada kesadaran kan mungkin nggak hanya untuk dirinya sendiri, teman yang melakukan ya bisa mempengaruhi itu, jadi ada penguatan untuk anak-anak yang lain ya. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya juga ada contoh, mungkin nanti bisa dilihat. Ini dari guru 70 guru matematik, RPP-nya itu sudah terkurasi di PMM ya. Kebetulan kemarin saya dampingi dan dipraktekkan di pembelajarannya. Kalau mau lihat videonya juga bisa, nanti saya ada videonya saat saya dampingi di PI 4 itu. Bukan berarti nanti ya kita harus seperti itu, paling enggak ya bisa memberikan inspirasi ya. Terima kasih, Bu Ana, silakan duduk. Sekali lagi di ini ya, di Google Form diberi apresiasi supaya menjadi kebiasaan kita ya. Kita itu ya meskipun sekecil apapun yang kita lakukan, kita beri apresiasi, karena anak-anak sekarang itu ternyata lebih ini seperti itu daripada ya mungkin kita beri nasihat terus ya, akan lebih dia ingat kalau ada apresiasi harus lebih industri. Siap. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi mungkin nanti saya share bisa untuk di ATM ya. Jadi meskipun sudah ada penguatan profil pelajar Pancasila, setiap mapel pasti harus ikut menguatkan itu ya. Nah nanti untuk assessmentnya, saya kira assessment itu ya bukan hanya untuk nilai saja ya. Nah ini disampaikan ya, ini guru matematik anak buahnya Pak Gigi jadi guru 70 ya. Ini ininya sudah dibimbing oleh fasilitator guru penggerak dan sudah dikurasi di PMN ya. Tujuan pembelajaran saya kira sama, cuma yang berbeda apa? Ini tetap dimunculkan ini ya Bapak Ibu ya. Maka tadi kalau anak masih ngomong kotor ya, ini akhlak terhadap apa itu temennya ya, terhadap alam ya. Bahkan ya mungkin di awal belajar itu nggak usah buru-buru tuh masuk ke ini ya, ke materi ya. Mungkin seperti tadi kemarin saya sampaikan ya, anak-anak ya berkaitan dengan karakter, mungkin suruh ngecek kebersihan atau yang akhlak terhadap ini Tuhan Yang Maha Esa atau terhadap sesama, bisa masing-masing suruh doakan temennya, misalkan gitu. Ya, kalau sini mungkin juga aneh, bisa doakan semoga menjadi monyet yang taat atau apa, bisa macam-macam. Tapi kalau nanti sudah dibangun, saya kira ya dan itu kita pantau, pasti akan ada perubahan yang baik ya. Ini yang bedakan. Terus model pembelajaran tadi dari ini mungkin ya. Tadi kalau belum ada Pak Ganjar ya, jadi langsung ada yang didiferensiasi itu apa ya di situ ya. Itu juga mungkin ada yang sama semua ya, yang seragam ya, nggak perlu, tapi kan diharapkan kan ada diferensiasi itu, apalagi kalau olahraga ya pasti akan ada penekanannya di mana diferensiasinya itu ya. Itu langkah-langkahnya saya kira hampir sama. Dan nanti ini yang tadi yang untuk apa mungkin supaya anak fokus itu ada teknik stop itu yang dengan pakai mindfulness yang waktu itu sebenarnya sudah diperagakan Mas Bae itu. Mungkin untuk berikutnya nanti bisa kita coba itu ya.
termasuk anak ya, supaya present ya, present itu hadir secara penuh, baik badan, hati, pikiran, aktivitasnya. Ya kadang kan hanya badannya aja, pikirannya kemana-mana, aktivitasnya mungkin juga nggak sesuai dengan yang diberikan. Nah, itu dengan ini teknik stop ini, ya itu dan juga penekanan dalam itu ya, dalam pembelajaran itu, misalnya untuk kesadaran diri, bertanggung jawab, itu nanti pada bagian-bagian mana ini. Ya nanti mungkin saya ini barangkali nanti bisa menginspirasi, ya ini dari guru 70 yang kebetulan saya dampingi di itu. Itu Bapak Ibu mungkin untuk terakhir ya, bulan kemarin saya dengan Buning, ya didampingi Buning. Itu saya sangat tertarik kemarin mengikuti yang dari Prasmul itu. Kebetulan narasumber yang diundang itu adalah penggagas kurikulum Merdeka. Jadi cikal bakalnya kurikulum Merdeka itu kan dari sekolah Cikal itu. Ya, nah ini itu yang disampaikan sangat bagus itu. Kemarin untuk kok kita nggak bisa dapat materinya ya Bu ya. Kalau bisa, kemarin itu hanya saya foto ini, tapi sangat bagus dan sesuai dengan yang ada dalam guru penggerak itu Pak Gigi. Jadi bahkan pesan untuk yayasan kemarin sebenarnya kan banyak yang bilang yayasan. Yayasan itu harusnya poin paling besar untuk anggaran itu adalah untuk ini kompetensi guru. Ya di situ, maka mungkin nanti tanggal 29 kita akhir ya, Bu Nomi, Pak Yus sama Pak Gigi, nanti kita sampaikan itu, karena yang harus dulu itu ini. Ya, karena ya meskipun pembelajaran itu sudah nggak berpusat pada guru, tapi ya guru itu nanti yang ini mengubah kan, karena kadang-kadang kan ya masih gaya lama kan, guru sentris itu. Jadi poin-poin yang kemarin saya dapat bahwa guru merdeka, sekarang eranya itu untuk guru merdeka, guru yang mengatur sendiri tujuannya, ya cara dan penilaian belajarnya. Jadi untuk pelatihan itu saya kira sudah tidak harus ya disuruh oleh ya pimpinan, oleh Dignas, dari kementerian. Saya kira itu menjadi kebutuhan untuk saat sekarang guru merdeka ini. Nah ini perkembangan dari peran guru ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kita pada kolom yang satu ya, di kolom 2 kalau saya aspek ini peran ini ya, jangan sampai di sini masih guru era ya 1.0, 2.0, diharapkan di 4.0 ini ya. Jadi peran guru ya, guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid. Jadi kemarin coaching itu maksudnya seperti itu. Kalau nggak mungkin kita belum mendapatkan keterampilan coaching, kadang-kadang kita masih berada di posisi atas kan. Itu benar, saya merasakan ya di keluarga itu saya itu masih terbawa bapak saya dulu kan Pak, itu saya itu raja, terus anak ngikuti ini, tapi ternyata malah berubah ya, termasuk anak saya lagunya kan dikasih merah-merah itu, apa itu, kesan saya kan seperti itu nakal kan itu. Tapi ya setelah diajak ngomong kerja ini ya kayak itu, dan di ini juga banyak ya udah saya perbolehkan enggak. Karena mungkin dari saudara-saudara juga masih seperti itu, ibunya aja masih gitu, dimerah-merahin kayak ini nakal, ini kan kesannya gitu kan. Ya itu mungkin gak harus kita ubah itu ya. Kemudian tugas kunci guru memandu murid untuk mendesain ya. Jadi guru siswa dilibatkan ini mendesain ya pembelajarannya. Ya, maka tadi assessment tujuan yang pertama kan untuk melihat kebutuhan belajar ya. Jadi jangan sampai kebutuhannya ini ya diberikan yang lain, itu saya kira kan tidak sesuai. Ya, kemudian yang kompetensi. Ya kalau dulu kan ahli pembelajaran, saya ingat dulu itu biar saya anak itu takut sama saya masuk kelas bawa penghapus sama kapur aja biar bukan luar kepala. Tapi waktu itu ya manjur, termasuk soal saya dikte ya. Tapi kalau sekarang masih seperti itu ya saya kira sudah kayak ini ya. Maka sekarang ya ahli belajar. Ya, jadi termasuk kompetensi sosial, nggak hanya ini aja, termasuk mungkin teknik untuk sosial emosional ya, mengajak supaya ya anak itu ada kesadaran diri ya untuk fokus itu. Maka kalau yang sifatnya fisik dan supaya untuk menakut-nakuti stop ya. Bagaimana caranya? Ini tantangan untuk kita, itu stop. Karena itu dampaknya hanya sesaat saja. Ya. Kan nggak hanya takut saja kan? Atau ini harapannya kan anak ada kesadaran untuk itu. Ya kemudian gaya hidup guru.
Kalau dulu guru itu ya patuh tuntutannya. Maka saya kira yayasan juga bagi dia selaku pembina ini. Kadang-kadang yayasan itu melihatnya hanya guru yang loyal kan. Nah, loyal itu kan jadi dengan apa? Patuh yang sekian lama di sini terus. Ya tapi bukan integritas dan yang lain-lain ya. Nah sekarang ini yang guru harus menjadi guru yang pembelajar ini. Ya, jadi guru belajar. Guru kreatif aja itu udah 3.0 itu. Ya sekarang ya guru yang belajar dan tentunya nanti ya dengan belajar itu bisa berpusat pada murid. Ya kemudian teknologi yang ini juga harus ini, maka yang Google itu tidak lanjuti Pak G. Oh ya sekalian info untuk pengajuan Chromebook disetujui. Maka ini pada untuk kita. Hari ini saya minta untuk mencairkan, maka tidak lanjuti ya. Maka kemarin saya sekedarnya belum, besok sudah Chromebook ya ternyata terbukti ya. Jadi bekerja dengan ini ya terintegrasi teknologi. Ya adopsi untuk optimalisasi. Maka meskipun sekarang sudah tatap muka, jangan ditinggalkan. Ya kemarin saya mengikuti pelatihan dari kementerian, yaitu termasuk ada sekolah-sekolah yang HP harus dititipkan, ya seperti itu, ya sudah tidak ini. Artinya kan itu kewalahan dengan apa? Perilaku anak kan. Ya mestinya meskipun susah ya, tetap harus ini, harus kita arahkan supaya anak bertanggung jawab untuk itu. Ya, ini untuk ini ya peran guru tadi. Nah perkembangan pendidikannya saya kira juga ini kalau dulu kan ya yang banyak ditekankan kan ya hanya pengetahuan yang ini. Kalau sekarang dengan perkembangan zaman ya di sini yang berkaitan dengan tantangan zaman ini kecerdasan buatan, bahkan sekarang masih pro dan kontra, tapi itu sangat dibutuhkan sekarang apa yang istilah itu ChatGPT ya. Nah itu kemarin itu diperagakan, ada guru yang bertugas coba buat drama yang memberikan peran kasar, gitu ya benar nggak? Ternyata bisa, perannya ini Susi siapa gitu ada muncul itu. Apalagi jawaban-jawaban yang ini, maka ya ini kita juga harus menggunakan itu. Ya, saya kemarin waktu itu juga mengikuti yang dari BPDY itu ada untuk apa yang perlu diberikan, apa yang tidak, nanti saya share untuk itu. Ya. Jadi kalau dulu juga hanya tentang berpikir konseptual, sekarang yang ya komputasional ya, saya kira ini yang lebih luas lagi yang termasuk algoritma itu. Dia belajar dari beragam sumber. Guru sudah bukan satu-satunya sumber, maka banyak gunakan ini mungkin platform-platform atau model belajar yang lain. Saya ingat persis waktu Pak Slamet itu ya, yang dekat itu yang tadi juga ada, itu ya jangan sampai hanya menggunakan satu indera saja, misalnya hanya mendengar saja. Paling nggak kalau ada tayangan, udah dua kan, mendengar sama melihat. Udah ada tayangan, ada apa yang didengar, guru sambil joget mungkin, itu udah 3 lagi. Kalau guru TK harus seperti itu, mana kan dampingi guru playgroup itu, guru peran jelaskan tentang kupu-kupu, pakai baju kupu-kupu joget, itu luar biasa gitu. Meskipun kalau kita mungkin ya apaan itu juga gitu harus pakai gitu banget sih. Tapi kalau untuk anak seusia gitu kan saya kira sangat mengenai. Ya. Terus untuk cara belajar juga ini personalisasi belajar yang murid mendesain dampak belajar. Nah ini umpan balik Bapak Ibu ya. Maka terus diberi umpan balik ya yang sifatnya menguatkan. Maka kalau pada nilai rapot itu kan selalu ada 2 ya. Ya capaian yang maksimal sampai yang masih kurang itu untuk memberi penguatan, bukan jelek atau tidak sampai KKN gitu, tapi masih ditingkatkan atau ya. Maka mungkin assessment yang sifatnya formatif itu bukan nggak penting, karena kalau di rapor kan hanya sumatif kan itu, tapi justru sebenarnya itu formatif lebih penting karena proses itu kan malah yang ini kan yang malah ditekankan kan. Kalau prosesnya bagus pasti assessment yang untuk penilaiannya pasti juga akan bagus. Ya, itu. Terus untuk kepemimpinan murid, ya, ini juga harus dikembangkan dampingi guru. Nah ini Bapak Ibu, ya, itu kemarin dari kementerian juga barangkali mungkin PR untuk kita ya. Jadi dalam capaian pembelajaran kita membuat penilaian itu harapannya menilai karya solutif.
Jadi pemecahan masalah. Maka kalau dulu kita pernah mengadakan apa itu yang di Indra itu project visioning ya, dari gabungan beberapa itu sangat bagus itu. Waktu itu juga ada orang tua yang terus keren Pak seperti ini. Jadi anak itu benar-benar mikir yang udah ini nggak hanya parsial ya, termasuk tadi nyampaikan kalau nanti mau PAT ya. Nah PAT-nya itu kalau bisa kemarin juga sampaikan yang sifatnya itu bukan parsial dari masing-masing mapel itu ya. Itu supaya yang dinilai itu ini menilai karya solutif ya, bukan hanya pengetahuan. Kalau pengetahuan yakin, apalagi kita bisa menggunakan laptop atau anak pinter itu ya. Kemarin juga disampaikan oleh yang dari wakil ketua Yayasan Cikali ya benar ya. Jadi harapannya seperti itu pembelajaran, karena pengetahuan sekarang untuk yang masing-masing mapel tes keguruan tinggi juga dari aku pakai kan ya, bukan berarti nggak penting, tapi lebih ditekankan pada ini penalaran ya, daya nalar kritis dari anak-anak itu. Itu Bapak Ibu sekaligus untuk saya mengimbaskan yang kemarin saya dapat, dan tentunya ini kalau kita buka di BMM itu sudah ini sejalan dengan itu. Maka untuk menguatkan saja ya, jadi 4 kunci pengembangan guru merdeka ya di sini ya, kemerdekaan bukan berarti merdeka harus seenaknya ya, tapi kurikulum merdeka itu tentunya tujuannya kan untuk mencapai itu profil pelajar Pancasila itu yang ada kompetensinya ya, kompetensi itu kan profilnya itu ya, sama yang pelajar Pancasila itu kan karakternya ya. Kemudian karir, kolaborasi. Nah ini kolaborasi ini yang sekarang saya kira lebih ditekankan juga ya, ya meskipun juga masih ada ini kompetitifnya yang mungkin untuk lomba-lomba untuk yang itu, tapi sekarang itu lebih disarankan untuk kolaborasi. Itu Bapak Ibu untuk tambahan dari saya, dan sekaligus pengimbasan dari ya kemarin saya ikut itu ya. Maka harapannya seperti yang saya sampaikan supaya ya ini yang serasi berbatik atau nanti ini pakai pramuka berbatik berbatik itu saya ambil dari yang berbagi praktek baik itu kita patenkan untuk setiap hari Rabu dan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan ya nanti yang sifatnya curhatan, yang kalau ada masalah nggak apa-apa, biar bisa kita keroyokan, ada satu masalah keroyok bareng kan selesai ya. Itu Bapak Ibu ya, nanti mungkin juga semua bisa kesempatan untuk berbagi praktek baik. Kalau begitu Bapak Ibu ya, terima kasih. Mungkin bisa lanjut yang agenda berikutnya, atau mau makan dulu ya, supaya ada logika, ada logistik yang masuk.